Hadirin rahimakumullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Untuk mengamalkan hadis di atas, marilah kita bersama-sama mendengarkan tabligh akbar sekaligus ijazah munajat Qur'ani yang akan disampaikan dan diijazahkan oleh Kiai Haji Syarif Rahmat RASQ MA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, bil khusus pengasuh pondok pesantren Raudhatul Irfan beserta keluarga, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Harapan mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Sebagaimana disampaikan oleh ajengan Irfan tadi, sedianya acara sambutan saya malam nanti, tetapi karena memang undangannya ke saya jam 9 pagi ini, maka saya juga datang jam 9 pagi. Karena nanti malam saya ada acara di Bogor, jadi tidak bisa menunggu sampai malam. Kalau tulisannya jam 21 ya saya datangnya malam gitu.
Maklum, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pahala bagi kesabaran kita semua. Sampai jam berapa sambutan saya ajengan di sini? Sampai zuhur. Ibu-ibu masih kuat? Ya kalau di bawah mah timbang diem aja pasti kuat ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kita ngobrolnya santai sambil nungguin datang kopi ya. Jika seorang muslim ditanya siapakah seorang suami yang menjadi teladan istri-istrinya, dia akan menjawab suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia ditanya siapakah seorang ayah yang paling berhasil membina rumah tangga anak keturunannya, dia akan menjawab ayah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia ditanya siapakah seorang pebisnis yang paling profesional, jujur dalam dagangnya, sukses dalam usahanya, siapakah seorang panglima angkatan perang yang paling ditakuti oleh musuhnya dan dipatuhi para pasukannya, siapakah seorang pemimpin yang paling bersukses membina umatnya, jawabnya akan sama. Semua itu ada pada satu orang manusia, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Cuman masalahnya kenapa dan bagaimana jarang orang yang bertanya. Untung pernah ada seseorang yang bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa bertanya kepada istrinya? Karena manusia yang paling tahu tentang seorang suami pasti istrinya. Ironis kalau nanya seorang istri bertanya kepada suami tetangganya. Atau ironis kalau bertanya tentang ajengan tapi nanya kepada istri tetangganya. Orang tadi bertanya, wahai Ummul Mukminin Aisyah, seperti apakah budi pekerti Rasulullah itu? Saya tosipun dos pundi pakertinipun Kanjeng Nabi menika. Ini ngerti enggak pada? Seperti apakah budi pekerti Rasulullah kok beliau menjadi seorang suami teladan, istri teladan, keluarga pemimpin keluarga teladan, seorang pemuka agama teladan, ahli ibadah teladan, ahli doa ibadah teladan, ahli bisnis teladan, pemimpin pasukan teladan, pemimpin umat manusia teladan? Jawabannya cuma satu, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang ingin tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Simpulkan jika benar kesimpulanmu, maka persis seperti itu cara makannya Rasulullah. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara tidurnya Rasulullah, bacalah saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Simpulkan semua ayat tentang tidur. Jika benar pemahamanmu tentang ayat-ayat tidur dalam Al-Quran, persis seperti itu tidurnya Rasulullah. Jika engkau ingin tahu bagaimana cara rumah tangga Rasulullah, bagaimana cara bisnis Rasulullah, bagaimana cara ibadah Rasulullah, bagaimana cara perang dan kepemimpinan Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Jika benar kesimpulanmu tentang apa yang kamu baca, persis seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ambil contoh bagaimana Rasul bisa menjadi seorang suami teladan padahal istrinya itu terakhir 9. Istri 9 semua istrinya terpuaskan, semua istrinya bahagia, semua istrinya setia. Kenapa? Karena Rasulullah di dalam berumah tangga menggunakan Al-Quran. Kita jangankan istri 9, istri 1 tiap hari perang Baratayuda, seminggu cuma sekali gencetan senjata. Satu contoh, wa kana idza ghadibat zawjatuhu wada'a yadahu ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Hamba Allah yang dimuliakan,
Wanita mana yang tidak cinta dengan pria tampan? Rasul adalah manusia yang paling ganteng pangkasepna pada zamannya. Wanita mana yang tidak kesengsem dengan pria yang penyayang? Rasul adalah manusia yang paling penyayang saat itu. Tidak ada manusia yang lebih sayang dibandingkan dengan Rasulullah. Rasul itu kalau sedang istrinya marah. Istri kita suka marah nggak Pak? Ini yang ngomong enggak, ini takut istri kelihatannya. Ketika istrinya sedang marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir laha dzambaha wa adhhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Ya Allah, ampunilah dosa istriku ini, hilangkan luka hatinya, selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Istri marah, dipegang pundaknya, didoakan kepada Allah. Dari mana pelajaran ini? Dari kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran. Rasul membaca Al-Quran, Rasul pahami, kemudian ia terapkan yang baiknya ke dalam diri dan keluarganya. Pernahkah kita mendengar tentang Nabi Ayub? Nabi Ayub pernah sakit selama lebih kurang 18 tahun. Konon kata para kiai, sakitnya itu borokan korengan sekujur tubuhnya. 18 tahun Nabi Ayub korengan sekujur tubuhnya. Sang istri sabar merawatnya tanpa ada kekecewaan di mukanya. Sampai satu kali sang istri menjual barang kesayangannya, dan itu untuk membeli obat suaminya. Ayub bertanya, sayang, barang punya akang yang satu di mana? Dijual Kang. Kenapa kamu jual? Buat beli obat akang, kan sudah habis. Marah dan kecewa Kanjeng Nabi Ayub, kemudian dia bersumpah, ya Allah, aku bersumpah jika satu saat Allah berikan kesembuhan padaku, kau akan kucambuk sebanyak 100 kali. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, kalau suami ibu tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja suami ibu congean, sabar apa kabur? Sabar apa kabur? Bapak tidak usah menuduh dulu. Saya tanya istri bapak di sini. 5 tahun saja teler kopoan conge itu loh, yang dari telinganya suka ngacai keluar air putih agak hijau itu loh. Kira-kira sabar apa minggat? Sabar. Saya doakan mudah-mudahan Allah membuktikan sepulang dari pengajian suami ibu congean semua. Ayub kecewa dan sumpah, ya Allah, jika nanti satu saat kau berikan kesembuhan padaku, akan ku cambuk sebanyak 100 kali istriku. Masya Allah. Allah izinkan sembuh, tetapi ketika sembuh dicambuk? Tidak. Sembuh dari sakitnya, Ayub nemui istrinya, gelis kesini sayang, ada apa mas? 18 tahun aku pakai masker. Sekarang saatnya aku keramas. Istrinya wanita solihah, tahan dulu mas. Baru saja Ayub menyatu istrinya, Allah panggil, tahan Ayub. Kenapa ya Allah? Wonten dawuh apa Gusti? Jangan sentuh istrimu sebelum kau laksanakan sumpahmu. Sumpah apa ya Allah? Jangan pura-pura lupa seperti anggota DPR yang di Senayan Ayub, kalau sedang pengajian ketemu dengan rakyat janji mulu, kalau sudah jadi nggak pernah nongol-nongol Ayub. Sumpah apa ya Allah? Bukankah engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau berikan kesembuhan dari sakitmu? Betul ya Allah. Cambuk boten wantun Gusti, kawula ajri Gusti. Ngerti? Cambuk istrimu tewasa abdi Gusti hawatos. Cambuk istrimu? Tidak ya Allah. Kenapa tidak kau cambuk? Ya Allah, bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang telah 9 bulan mengandungkan anak-anakku? Bagaimana akan ku cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang sabar yang 18 tahun merawat sakitku? Lalu hukumlah aku, tapi jangan kau paksa aku melaksanakan sumpahku ya Allah. Engkau pengasih dan penyayang. Allah tahu Ayub tidak mengingkari sumpah dan janjinya, terbukti dia tidak kabur ke luar negeri. Allah juga tahu Ayub tidak ingin mengingkari sumpahnya, ingin bebas dari tuntutannya, terbukti tidak mencari pengacara kemana-mana. Tapi Allah tahu
Asihnya Ayub teramat besar kepada istrinya. Kekecewaan dan sakit hatinya mengalahkan kasih sayang dan terima kasih kepada kekasihnya itu. Lalu, baik Ayub, kalau begitu kamu sekarang dapat SP3. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Jelek-jelek mantan pemain musabaqah tingkat nasional loh. Cabutlah 100 batang rumput kering Ayub. Ikat dia menjadi satu, cambukkan ke tubuh istrimu. Ayub pun akhirnya berangkat bawa arit, tapi nggak bawa palu, bahaya urusannya. Bawa arit. Kemudian dia memotong rumput kering sebanyak 100 batang. Dia ikat menjadi satu dan menghadap pada istrinya. Sayang, hari ini akan ku cambuk badanmu dengan 100 batang rumput kering ini sayangku. Perintah Allah Akang, perintah Allah gelis. Tugas dari Allah Akang, tugas dari Allah gelis. Mencari ridho Allah Akang, mencari ridho Allah gelis. Kang, jika benar ini adalah perintah Allah, jangankan cuma kau cambuk aku dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku, akan ku persembahkan demi cintaku padamu. Kenapa Ayub memaafkan istrinya? Walaupun sangat mengecewakan hatinya, yang kemudian ini diambil pelajaran oleh Rasulullah. Karena Ayub tahu menjadi istri itu capeknya luar biasa. Seorang suami berkantor tiap hari di kantor, tapi istri yang cuma dari kasur, dapur, batur, sumur itu tidak terhitung. Menurut penelitian, sang istri yang tinggal di rumah saja itu satu hari tidak kurang 10 km dia berjalan kaki. Maka sayangilah istrimu dan carikan pembantu istri satu lagi. Mulai ngamuk deh. Bagaimana dengan kita? Saat sang istri menyakiti kita, saat sang istri mengecewakan kita, kita tidak akan menggunakan kasih sayang. Kita akan gunakan tangan kita untuk menyentuh mukanya dengan berirama. Kalau Rasul meletakkan tangan di atas pundak istrinya dengan pelan-pelan, suami kita juga meletakkan tangan di atas istrinya dengan cara berancang-ancang dan bertenaga. Ketika Rasulullah SAW menyentuh tubuh istrinya, panggil nama Allah, suami kita akan panggil nama-nama yang ada di kebun binatang. Monyet sia, kunyuk sia. Istrinya apa? Dia bilang babi sia. Apa yang kita ucapkan? Bukan nama Allah. Begitu istrinya menangis, kita tidak akan mendekap dan memeluknya. Kita bahkan akan membacakan ayat setan. Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan seduh sedanmu itu. Enak apa enggak? Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Hamba yang muliakan, Rasul bahagia rumah tangga dan jadi idola istri-istrinya karena Rasul di dalam berumah tangga menggunakan Al-Quranul Karim. Satu hari Rasul kumpulkan istrinya dalam rapat pleno dengan satu pertanyaan. Wahai istriku, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain ummati'kun wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, jika kau menginginkan materi dunia dan segala perhiasannya, rek disenangkan anjeun ku akang, dibungahkan anjeun ku akang, dicumponan anjeun ku akang, kabeh kahayang anjeun. Wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi pada saat yang sama usarrihkunna, diserahkan anjeun ku kami. Atau kamu pilih bersama dengan aku dalam keadaan miskin seperti ini? Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu. Jika satu saat suami ibu stroke atau kencing manis
Kemudian dia bertanya, sayang, maafkan akang ya. Engkau tidak tahu kapan akang akan sembuh. Tapi perasaan akang teh masih nyimpen uang sebesar 2 miliar di BNI. Kamu akan merawat akang sampai sembuh dulu atau mau ngurus rekening dulu? Yang mana kira-kira? Suami dulu apa rekening dulu? Saya percaya kalau istri ajengan akan menjawab begini, Kang, sejak aku menjadi istrimu dan kau jadi suamiku, sudah ku persembahkan seluruh hidupku untuk dirimu. Insya Allah aku tidak akan kemana-mana, tapi rekeningnya mana? Apa jawaban istri Rasulullah? Antis ini swatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna Nabi al-Muqtafa. Nabi tinggalkan 9 orang istri, yang diuji memilih Nabi sendiri. Ternyata istri-istri Nabi menjawab dengan lugas dan ikhlas, wahai baginda Rasulullah, daripada kami punya dunia dan seisinya tapi tidak kau perkenankan ada di sampingmu, aku lebih memilih tidak punya apa-apa asal kau tetap berada di sampingku. Masya Allah. Rumah tangga yang didasarkan atas keikhlasan dan kasih sayang pasti akan lestari. Kenapa? Rumah tangganya pakai Al-Quran. Kenapa Rasul dalam berdakwah itu juga berhasil? Karena dakwahnya pakai Al-Quran. Ayat yang mana yang dipakai? Allah berulang-ulang mengisahkan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran sebagai seorang dai yang berdakwah kepada pusat kekuasaan. Siapa Nabi Musa? Modalnya cuma tongkat. Punten Bapak masih punya tongkat itu? Ibu-ibunya masih punya tongkat itu? Montong diangkat golerkeun. Musa sedang pegang tongkat, kemudian Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang berada di tangan kananmu itu wahai Musa? Musa menjawab, ini tongkatku ya Allah untuk aku cari makanan ternak dan kegiatan yang lainnya dan untuk berjalan aku. Apa itu tongkat? Tongkat adalah makhluk yang sangat hina. Dia adalah ranting pohon yang sudah tidak ada daunnya, tidak ada bunga dan buahnya, tidak ada kulitnya, bahkan yang sudah terpisah dari pohon induknya. Dia adalah sampah masyarakat. Tetapi oleh Kanjeng Nabi Musa, tongkat itu dibawa kemana-mana. Ke puncak gunung dia dibawa, angon kambing dia bawa, terima wahyu dia dibawa. Artinya apa? Wahai calon pemimpin umat, wahai wakil rakyat, wahai para ulama, jangan suka milih-milih jamaah. Tugasmu memperbaiki mereka, bukan menghinakan mereka. Maka menjadi tidak baik kalau ada dai yang kerjanya cuma mencaci maki orang yang tidak mengerti. Alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu itu wahai Musa. Begitu dilemparkan, tongkatnya berubah jadi ular. Kasieunan Musa, waduh modar aing dipacok euy. Mana ularnya gede? Kira-kira ibu kalau ngelihat ular yang gede takut apa seneng? Jadi pilihan ibu kalau ada dua pilihan, ular kecil sama yang gede, milih yang mana? Allah berfirman, aqbil wala takhaf, sanu'iduha siratahal ula. Nah saya batuk tuh biasanya harus minum air putih biasanya. Tangkap dia, khudhha wala takhaf. Ambil tongkat itu wahai Musa, ambil ular itu tangkap, jangan takut kamu. Begitu ularnya ditangkap, cek diambil, berubah kembali menjadi tongkat. Ini ilmunya orang Kertasari. Dulu orang Ciamis suka berzikir, suka wirid, berjam-jam duduk, suka bertapa di gunung-gunung, datang ular, begitu ditangkap jadi keris taeta. Makanya bapak-bapak besok kalau panjenengan sedang zikir, sedang wirid, tiba-tiba ada ular, tangkap, insya Allah dipacok sih. Ini hari apa hari ini? Hari apa ya? Nah ini hari Kamis. Kalau nanti malam ibu mau tidur baca bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, tiba-tiba ayat orai. Nah,
Tajong. Hamba Allah yang dimuliakan, Musa dituduh sebagai teroris, sebagai gerakan pengacau keamanan, difitnah oleh Fir'aun, dipanggil Fir'aun, berangkat sendirian, tidak bawa jamaah pengajian, tidak mengerahkan pasukan, tidak jual-jual ayat Quran. Dia berangkat menghadap Fir'aun. Begitu bertemu dengan Fir'aun, apa yang dilakukan? Para tim suksesnya Fir'aun melemparkan tali-talinya, berubah menjadi ular, mengepung Nabi Musa. Tukang sihir berjaya saat itu, tim suksesnya, jurkamnya Fir'aun, kampanye dengan tali yang berubah jadi ular. Ketakutanlah Musa. Tapi Allah katakan apa? Hai Musa, jangan takut. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Ini bukan tugasmu Musa, ini jobnya tongkatmu. Lemparkan enter saja tongkatmu, nanti dia menginstal sendiri. Upload saja, nanti dia akan di-subscribe di mana-mana. Ini entrepreneurship kudu begitu ngomongnya. Begitu ularnya dilemparkan, tongkatnya dilemparkan menjadi ular yang sangat besar, dimakanlah semua ular tukang sihir, takluklah tukang sihir, mengalahlah tukang sihir, menyerah tukang sihir, menanglah Musa berhadapan dengan tim suksesnya Fir'aun. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman, tongahina jelema leutik. Begitu Musa lari dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya di tengah gurun Sahara, kekeringan, bingung, haus, lapar, panas. Mereka minta, wahai Musa, mohonlah hujan kepada Allah. Kok Nabi Musa ngadoa ke Allah. Tapi perintah Allah lain. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini bukan tugasmu Musa, ini jobnya tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke gunung batu. Ketika sudah dipukulkan, memancar 12 mata air yang jernih dan segar. Minum semua, mandi semua, mencuci semua, masak semua, puas semua. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman, tongahina jelema teu boga. Kira-kira kalau tadi anggota DPR suruh pegang sound system mau nggak? Kita butuh orang-orang yang tidak punya jabatan tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu Musa dan pasukannya dikejar oleh Fir'aun sampai di pinggir lautan, panik pasukannya. Inna lamudrakun, wahai kanjeng Nabi Musa, kita akan ketangkap oleh Fir'aun dan pasukannya. Tapi Nabi Musa tenang. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, bersamaku ada atasanku, tunggu instruksi dari atas saja, dari santri mahku maha kiyaina, kan gitu. Makasih. Datang firman Allah, idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Wahai Musa, ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Begitu dipukulkan, terbelah lautannya menjadi dua, menjadi gelombang yang tinggi bagaikan gunung. Masya Allah, jadi jalan tol. Itu tadi dikejar terus, padahal tadi sudah pada selfie anak buah Nabi Musa teh. Ada yang selfie kirim ke pacarnya, sayang inilah wajahku yang terakhir, mungkin kau tidak akan melihatku setelah ini karena sebentar lagi aku akan mati di sini. Ada yang kirim ke orang tuanya, mamah doakan abdi mungkin sekadar dari abdi maut, mamah dari payurun abdi ayah Fir'aun caket pisan mamah. Datang perintah Allah, belah lautan, nyebranglah pasukan Musa. Itu Fir'aun yang tadi anti Musa, yang jelek-jelekin Musa, begitu jalan tol jadi mah make juga pipilun tah.
Ini kan sekarang zaman seperti itu kan, ngahina juga ikut make juga kan. Sama dengan suaminya ngahina pemajikan make juga kan. Pas nyebrang, waduh beunang ya. Allah firmankan dawu malih yen ngono antem ke sepisan maneh kuwi tekenmu iku musanang lautan nih. Begitu tongkatnya dipukulkan ke lautan, rep kerem Firaun dan pasukannya, titelem Firaun jeung pasukanana, modar Firaun jeung pasukanana, merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman, jangan menghina orang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah sukses karena kisah Musa dibaca berulang-ulang terus menerus. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi orang yang lebih baik dari kita. Syukuri Allah menjadikan kita orang baik, tapi cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau perlu orang yang paling jahat, samperin dia. Mungkin dia belum dapat hidayah karena kamu belum ke sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sukses di dalam memimpin umatnya? Karena dalam memimpin umat Kanjeng Nabi Muhammad menggunakan Al-Quran. Sampai zuhur ya. Sampai zuhur itu berikut makan siang kan. Berikut pidato kan. Ngopi, dahar, foto-foto kan. Saya ada langganan di sini soto gayam, tahu kan? Nah, berarti kalau yang tahu ibu-ibu nggak pernah masak tuh. Hamba yang dimuliakan. Saksesnya Kanjeng Nabi Muhammad memimpin umat menjadi seorang pemimpin, bukan seorang raja, tapi seorang pemimpin umat, seorang imamul umat. Dari mana? Karena beliau membaca Al-Quran. Ayat yang mana? Tentang kisah Nabi Sulaiman. Apa itu Sulaiman? Suksesnya. Satu. Sulaiman itu bisa berbicara dengan segala binatang, komunikasi dengan semua lapisan masyarakat. Dengan monyet dia bicara, dengan burung dia bicara, dengan macan dia bicara, bahkan kambing dengan macan bisa tersenyum bersama di hadapan Sulaiman. Kemampuan komunikasi yang luar biasa. Kalau di hutan kambing diuber bersama macan, tapi di hadapan Sulaiman KBG caralik sariri babarengan. Ini pemimpin yang dicari. Hatta idza atahu ala watin namli qalat namlatu ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang pertama, dia komunikasi dengan semua masyarakatnya. Jeung santri akrab sama kiai akrab, dengan ajengan akrab, jeung maling ge akrab. Walaupun akrab dengan maling tidak harus jadi maling. Akrab dengan kiai tidak perlu jadi kiai. Akrab dengan pengusaha tidak perlu jadi pengusaha. Tetap pada dirinya sendiri yang mampu mengolah masyarakatnya. Itulah Sulaiman. Yang kedua, Sulaiman ini seorang pemimpin yang suka belusukan turun ke tengah masyarakat. Sulaiman satu saat datang ke Wadi Namlah. Apa itu Wadi Namlah? Umumnya mufassirin mengatakan bahwa Wadi Namlah itu adalah lembah yang benar-benar tempat semut bersarang di situ. Tapi mufassirin lain mengatakan Namlah itu bukan semut, dia adalah manusia. Lamun di dia mah rawa semut, ini karang semut apa teh? Yang di Bojong teh? Karang Kamulian nanti kiri ada itu karang semut. Dulu waktu saya PPL di situ. Waktu saya pramuka. Ada walungan, terus kita nyebrang pakai tali. Sebelum Bojong sebelah sini yang Pudunan itu ada karang semutnya. Nah, udah kita itu aja lah kira-kira, yang nggak tahu selamat menikmati ketidaktahuannya aja. Ini adalah satu lembah yang digambarkan dengan lembah semut. Apa itu semut? Semut itu masyarakat yang selalu rukun kerjasama dengan baik. Tapi semut itu daerahnya sangat terpencil. Sulaiman datang di lembah semut menggambarkan bahwa dia seorang pemimpin yang datang di satu daerah. Daerah yang paling terpencil, paling jauh dari ibu kota. Yang selama ini tidak pernah diinjak oleh pemimpin sebelumnya. Selama ini tidak pernah dikunjungi oleh presiden sebelumnya. Tapi oleh Sulaiman dikunjungi.
Sulaiman. Dia kunjungi bahwa berulang kali datang ke tempat itu, tapi apakah kedatangan Sulaiman di tempat itu diterima dengan baik? Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Pemimpin semut mengatakan, wahai warga karang semut, masuklah kalian ke rumah masing-masing. Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya dan kamu tidak menyadari. Kenapa? Bayangan mereka yang berdemo, semut itu demo, warga semut demo. Menolak kedatangan Sulaiman dengan alasan selama ini para pemimpin yang datang ke daerah paling-paling membebaskan tanah atau jual rakyat untuk kepentingan pribadinya. Padahal bisa jadi Sulaiman datang bagi-bagi surat tanah gratis. Marahkah Sulaiman dengan demo semut? Tidak. Tidak marah. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ini Ustaz Wahyudin tahu apa tabassum itu. Ad-dhahku al-farqu baina ad-dhahki wat tabassum. Tapi di sini gabung fatabassama dhahikan, tersenyum seraya tertawa. Artinya apa? Itu bukan terbahak-bahak dan bukan cuma tersenyum mukanya, ada suaranya. Hehehe. Itu dia. Seperti itu model tawanya Sulaiman. Ketika di demo apa yang dia lakukan? Dia masuk ke rumah Allah, wa qala rabbi auzi'ni, ya Tuhanku bimbinglah aku, ilhami aku, an ashkura ni'matika allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan padaku, wa ala walidayya, dan kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan agar aku bisa kerja. Ya Allah, ya Allah, kami kerja ya Allah, tapi tardohu, pekerjaan yang hanya Kau ridhoi. Aku tidak ada urusan dengan orang yang menyerang aku, membuli aku, menfitnah aku, yang penting Kau ridho padaku. Masya Allah, kerja dan kerja. Kalau bahasa Inggrisnya we do. Ya bahasa Inggris ya. Sini ajarin ke bahasa Inggrisnya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku ya Allah dalam lindungan rombongan hamba-hambamu yang orang-orang soleh ya Allah. Bergabung, bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan kiai, bertemu dengan ulama, bertemu dengan orang-orang soleh. Itulah Sulaiman. 2. Ini saya membaca ini untuk kita semua yang mau jadi orang tua dalam membina anak-anaknya. Untuk RT yang akan membina warga se-RT-nya. Hatta seorang presiden yang akan membina negaranya. 3. Sulaiman sukses itu, beneran ada yang lupa. Kalau di Indonesia penghasil sarang semut di mana? Penghasil sarang semut di mana, Bu? Kalau panjenengan punya obat, punya sakit darah tinggi, kencing manis, badan lemes-lemes, itu rendamkan sarang semut. Sarang semutnya dari mana? Papua. Itulah provinsi yang selama ini tidak pernah dikunjungi oleh raja-raja sebelumnya. Baru Sulaiman yang mengunjungi ke sana. Kita tidak boleh mengingkari kebaikan orang. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan orang lain pada kamu, di antara kamu. 3. Sulaiman adalah pemimpin yang adil sehingga siapapun orangnya, walaupun beda partainya sampai yang beda agama, kalau profesional dipakai untuk membangun negaranya. Contohnya, wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Di antara setan-setan ada yang ditugaskan oleh Sulaiman untuk menjadi menteri kelautan. Setan itu siapa? Jangan digambarkan buruknya. Setan kegesitan di sini bisa saja potongannya jika awewe jika lalaki itu ta. Jadi menteri kelautan. Profesional. Penampilannya kayak preman tetapi dia profesional. Dia angkat jadi menteri kelautan. Terbukti sukses. Sulaiman. Yang ke? Nah saya uji nih. Yang ke?
Dicatat ya, yang keempat. Sulaiman orang yang bijaksana, profesional, menghargai setiap profesi dan tidak memandang rendah orang yang berkarya apapun juga. Contohnya, ada salah seorang stafnya yang namanya Hudhud. Siapa itu Hudhud? Pas Sulaiman sedang kumpul upacara seperti ini, ada satu tempat duduk yang kosong. Ada tempat upacara yang kosong. Sulaiman bilang, "Mal yala aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Aku tidak melihat si Hudhud. Siapa Hudhud? Hudhud adalah burung. Siapa burung? Makhluk kecil yang pergi pagi pulang petang, sepanjang hari kerjanya cuma nembang dangdutan di atas pohon. Sulaiman menghargai penyanyi dangdut, bisa jadi dia bisa bikin partai politik walaupun tidak masuk ke DPR. Tidak ada yang tidak. Lihat, ini Hudhud kemana ya? Sulaiman tegas, aku akan hukum siksa dia dengan berat. Kalau perlu aku sembelih dia, kecuali dia datang dengan alasan yang bisa aku terima. Tegasnya Sulaiman, itu bukan cuma orang satu partainya, menterinya melakukan pelanggaran disikat sama Sulaiman. Makanya tidak kaget zaman Sulaiman. Banyak orang yang mengundurkan diri dari menteri, banyak juga yang dipecat dari jabatannya. Kenapa? Karena memang Sulaiman punya keadilan. Saya membayangkan kalau ada hukuman seperti ini, di anggota DPR yang datang terlambat 5 menit maka dia disembelih. Kira-kira gedung DPR ada orangnya enggak sekarang? Lamun anggota DPRD lambat rapat setengah jam dipencit. Kira-kira gedung DPRD kosong enggak? Memang masalah sekarang ya. Masalah. Kenapa kejahatan di Indonesia tidak selesai-selesai? Ngurusnya lo baru jahat. Nah, leres gitu. Islam mengatakan pencuri potong tangan. Kenapa sampai sekarang tidak ada hukum pencuri potong tangan? Sebab wakil rakyatnya kebanyakan antum ngomong. Kenapa pezina tidak ada hukum supaya dirajam sampai mati? Kenapa tidak ada hukum rajam? Sebab wakil rakyatnya juga banyak yang Kenapa pembunuh tidak dibunuh? Karena banyak pejabat yang diam-diam pinjam tangan orang untuk membunuh. Nah, ini politik ibu-ibu. Kalau dia mau pulang, cubit anaknya. Ini kopi dikit amat ya. Ya Allah. Si saya. Spesial. Pelit. Banyakkan gula. Kalau orang semanis saya nggak perlu banyak gula. Tidak lama Hudhud datang. Apa kata dia? أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Tuan Sulaiman, mohon maaf saya datang tidak tepat waktu. Ini memang miskomunikasi antara saya dengan panitia, Tuan Sulaiman. Lisannya mengatakan jam 9 malam tapi undangannya jam 9 pagi.
Mohon maaf Kanjeng Raja Sulaiman, saya datang terlambat bukan karena macet, bukan karena apa-apa. Jalannya lebih mulus dari sadananya. Cuma kebetulan tadi saya bertemu dengan satu kerajaan yang sangat besar, sangat disayangkan partai besar dia menyembah matahari. Padahal biasanya di Indonesia yang menyembah matahari itu biasanya ya laki-laki. Kalau yang nyembahnya perempuan biasanya ya kepala sapi Tuan Sulaiman. Oh gitu ya. Sulaiman memahami laporan ini sangat luar biasa. Ini proyek besar. Baik. Kalau begitu kamu naik sekarang jabatanmu, naik menjadi diplomat. Kirimkan suratku kepada orang tadi. Kirimkan kepada Balkis. Naik pangkat. Jadi kalau ada orang yang difitnah salah, ternyata tidak salah, kudu ditambahin penghargaannya, naikin pangkatnya kalau perlu. Berangkat. Burung bawa surat. Makanya dulu sering ada merpati pos burung. Pos itu lambangnya burung. Jatuhkan ke Balkis, orang nyebutnya Bilkis tapi saya lebih senang Balkis, sama dengan Khodir dengan Khidir, saya lebih Khodir. Begitu diterima Bu, ngedek-dek tah, ngedek-dek. Kenapa ngedek-dek? Suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan kamu coba-coba nantang aku. Menyerah sekarang juga. Adek-dek. Kenapa bismillah sudah ampuh? Sebab yang nulisnya Nabi Sulaiman. Kalau yang nulisnya Kementerian Agama boro-boro bismillah 30 juz. Dia mual terak nasabnya dikorupsi sabaro. Punten ini nggak ada, ini orang Nepal sini kan. Ada juga yang nggak ikut korupsi nggak kebagian. Ngedek-dek. Pasukan yang di hadapannya mengatakan, wahai Tuan Ratu, nahnu ulul quwwati wa ulul ba'sin syadidi wal amru ilaik famduri ma idza ta'murin. Kami ada pasukan super power, pasukan banyak jumlahnya, kuat senjata lengkap senjatanya, banyak pengalamannya, perintah paduka yang punya. Apa yang harus kami lakukan kepada Sulaiman itu wahai Tuan Ratu? Sok serang ku aing ayeuna. Kami nunggu perintah paduka. Siapa tenyawa si anjing adek-dek aing mah sia. Apa adanya? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Jangan serang Sulaiman, erep kurang kayak geraya. Aku ingin kirim hadiah ke sana. Coba tunggu apa balasan dia. Begitu sampai ke Sulaiman, diterima hadiah. Lah, ma'atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apa yang Allah berikan padaku jauh lebih baik dibandingkan yang diberikan pada kamu. Kamu senang saja ngasih dia sama aku. Bawa pulang sana. Enggak transfer aja Tuan Sulaiman, kan biar aman itu buat bangun pesantren kan bisa juga. Transfer apaan, ketua partai juga ketahuan 600 juta hari tadi kesehatan. Cilaka aing mah. Pulang, hati-hati, jangan sembarang terima sumbangan. Ini musim kampanye dan pilpres ini duit pating sliwer, jurik nyeliwuri. Kalau mau cepat duit hari ini, kondangan undang calon DPR pasti datang masing tawauh ke. Ini musimnya. Akhirnya Sulaiman kumpulkan para pemborong, para insinyur, propertis. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para insinyur, para pemborong, para ahli bangunan. Siapakah yang bisa memindahkan singgasana Balkis ke tempat ini sebelum mereka datang menyerah padaku? Ternyata pemindahan ibu kota memang pada zaman Sulaiman, saudara-saudara. Siapa yang sanggup memindahkannya? Yang pertama angkat tangan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tuan Sulaiman, kami sanggup memindahkan singgasana Balkis ke tempat ini ketika kau duduk tunjuk aku kau berdiri belum tegak berdiri dia sudah pindah di sini.
Jadi tidak perlu rapat anggaran biaya, tidak perlu, itu ngabis-ngabisin aja itu. Tapi ada manusia, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Orang-orang yang diberi ilmu Alkitab, camkan ini. Teksnya minal kitabi, artinya apa? Bisa difahami nanti orang-orang yang punya ilmu Alkitab, Al-Quran, dia akan kuasai negeri ini lewat kepemimpinan dan ekonominya. Pahami itu. Maka tidak salah kalau Raudhatul Irfan ini bergerak di bidang ekonomi, harus direbut kembali. Karena apa? Selama ini kiai jadi bonsai, ulama jadi bonsai, dibonsaikan oleh mereka yang punya duit. Betul apa tidak? Dia mengatakan, orang yang punya ilmu dari Alkitab ini, aku sanggup memindahkan singgasana Balkis di tempat ini sekejap matamu. Kau pejamkan matamu, kau tunjuk aku, baru terbuka dia sudah ada di sini. Itu APBD-nya berapa, BBN-nya itu? Tidak ada APBN. Tidak ada rapat, tidak ada sidang. Sekarang makan kadang-kadang sidang juga wakil. Nih adik saya nih polisi di Polres Ciamis nih. Tahu tanya aja dia. Tangkap mobil, sidang. Masa sidang diwakilin kan gitu. Ada yang begitu. Nu sidang saha, nu ditewak saha, nu mayar saha. Makanya kalau kurang-kurang iman, polisi pokoknya kembali kantong isi. Makanya hati-hati adik saya ini. Jangan sampai makan barang haram. Mual soleh anak anjeun mual. Ini ngomong depan adik saya supaya yang lain gak terasa disinggung gitu loh. Jadi tanpa terasa saya dengan Bambang ini kan adik saya. Ibunya itu bibi saya. Sedangkan dari bapaknya keluarganya Pak Agun ya. Bener ya? Nggak terasa kumpul di sini. Saya baru tahu Agun itu keluarga kita juga. Masya Allah, Masya Allah. Nah, begitu mereka datang ke Istana Sulaiman, kaget. Bilqis kan lawan politik tuh. Begitu datang ke tempatnya Sulaiman, kaget, celingak-celinguk. Naon sih anempuan itu? Ini kayaknya singgasanaku, mirip singgasanaku. Memang punya kamu, udah gue pindahin kemari. Di sana kan kagak ada. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Balqis bergabung menjadi salah seorang menterinya Sulaiman walaupun lawan politik asalnya. Inilah hebatnya Sulaiman, mampu berkomunikasi lawan politik jadi gabung di satu kabinet. Ada yang gitu enggak? Ada yang gitu enggak? Itu nasionalisme yang sangat luar biasa. Tadinya perang ketika rebutan kekuasaan, tetapi ketika negara sudah terbentuk, aku siap tampil menyumbangkan apa yang ku mampu sebagai anugerah Tuhan. Akan ku alirkan dana yang kumiliki demi kesejahteraan bangsaku. Lupakan keributan yang kemarin, tatap masa depan dengan penuh pengharapan. Ini tokoh yang hebat. Awas jangan hubungkan dengan pilpres, gak ada urusan. Kita bicara realitas. Ini kadang-kadang kan yang ribut kita. Kita diperlakukan seperti ayam adu. Calon presidennya dua. Tarung rakyatnya. Yang calon presiden yang gagal sudah bergabung dengan presidennya. Tapi tim yang di bawah yang ribut can alakur jeung tatanggana. Apa urusannya? Kita seperti ayam adu. Ayam diadu. Diempanin sampai sehat, tarung berdarah-darah. Yang adu mah sambil udut jeung ngopi, santai. Rakyat sampai sekarang masih bertarung. Padahal Prabowo dengan Jokowi sudah bergabung. Kabinet campur aduk, DPR campur aduk. Semuanya tidak memikirkan kita. Kenapa kita sibuk memikirkan mereka? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sisa 10 menit. Di Al-Quran itu ada surat yang namanya surah An-Nahl. Punten, insya Allah saya orang pertama yang melakukan penelitian nomor dan nama surat. Silahkan dicek. Dari abad pertama sampai abad terakhir insya Allah orang inilah yang pertama melakukan penelitian itu. Kenapa?
Al-Quran nomor suratnya dan namanya saja sudah mengisyaratkan hikmah yang luar biasa. Sok lihat. Di Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran yang berarti keluarga Imran, dia nomor 3. Kenapa keluarga Imran nomor 3? Yang namanya keluarga itu komponennya 3, ayah, ibu dan di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat An-Nisa yang berarti wanita atau istri-istri, dia nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena seorang muslim boleh istri sampai Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Maidah yang berarti surat hidangan, panganan, makanan. Dia adalah surat yang kelima. Kenapa surat makanan itu surat yang kelima? Karena 4 sehat, 5. Dan itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Itu ayat ketiga, akmaltu dan atmamtu artinya aku sempurnakan. Bicara tentang makanan. Para dokter belum pernah bicara tentang makanan. Quran sudah menyelesaikan. Saya justru curiga, jangan-jangan ketetapan mereka 4 sehat 5 sempurna dari Al-Quran. Sayangnya mereka tidak beriman. Mereka paham dan pakai tapi tidak beriman. Kita beriman tapi tidak paham dan tidak pakai. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf, dia ada surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena Allah bicara tentang 11 bintang, saudara Yusuf tambah Yusuf 1 orang, berarti anak Nabi Yakub 12 orang. Nanti ibu-ibu kalau mimpi melihat bintang jatuh, itu artinya saudara kita ada yang meninggal dunia. Nanti kalau melihat gerhana matahari, bapaknya meninggal dunia. Kalau melihat bulan, ibunya meninggal dunia. Kalau kita jadi bintang kemudian jatuh, rek payah anjeun. Itu takwil Quran. Nah, di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Isra, surat yang ke-17. Kenapa Al-Isra surat ke-17? Karena ketika Rasul Isra Miraj pulang membawa salat 5 waktu berjumlah 17. Hebat Quran lah so. Salah satunya adalah surat An-Nahl. Apa itu An-Nahl? Tawon. Apa itu tawon? Lebah. Apa itu lebah? Kata orang sini apa? Nyeruan. Kalau nyiru? Kenapa tawon disebut dengan nyeruan? Sebab rumah tawon mirip dengan tampir cecempeh yang agak gede dikit, tampir kecil sedikit. Mirip tuh ukurannya. Seperti itu bentuknya. Apa itu tawon? Allah menurunkan surah An-Nahl untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang beriman yang ingin sukses dalam hidupnya dengan kehidupan tawon. Apa kehidupan tawon? Yang pertama, tawon itu biasanya hidupnya berjamaah, tepa kia-kia, tepa aing-aing. Sabilulungan. Sabilulungan sifat sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan Sabilillah silih tulungan satu dengan yang lain saling berkait. Kehidupan manusia yang akan sukses kudu seperti lebah silih tulungan, sifat silih rojong. Orang Sunda lupa dengan lagu ini. Tidak pernah ada rampak sekar, tidak pernah ada pasang giri, bukan lagi silih rojong, nu aya silih rejeng. Hamba Allah yang dimuliakan, berjamaah. Yang kedua, tawon itu selalu punya pemimpin dan pengangkatan pemimpin tawon tidak pernah terjadi gejolak, tidak ada kampanye, tidak ada penistaan, tidak ada penghinaan, tidak ada pamer, tidak ada spanduk, tidak ada APBN. Siapa saja yang memang layak jadi pemimpin, rakyat bareng-bareng beat. Anda pemimpin saya dan ini Anda sudah saya bangunkan tempatnya untuk Anda. Beda jeung jelema pilak pilihan RTG pasya jeung tatangga. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan. Yang ketiga, tawon itu makhluk yang senantiasa memperhatikan infrastruktur bersama. Setelah selesai mereka punya pemimpin, kemudian mereka bangun rumah keadilan.
Berapa ribu pun tawon yang tinggal di sana, ukurannya sama satu dengan yang lain. Padahal tawon tidak punya meteran, tidak punya komputer. Nyenage kusungut yang bujurna. Sampai hari ini belum ada seorang insinyur pun yang mampu membuat rumah 10 kamar dengan ukuran yang tidak berbeda walaupun 1 senti. Hampir tidak ada. Pasti ada perbedaannya. Mana hebat mau dibandingkan dengan tawon. Inilah konsep keadilan. Yang keempat, tawon senantiasa berangkat pagi pulang petang untuk mencari nafkah. Tidak ada tawon yang kesiangan ngerengkol sampai jam 8, tidak ada. Mereka berangkat, ada yang jadi gojek, tukang pijet, tukang sayuran, tukang cendol. Berangkat semua, yang penting keluar dari rumah cari pesan negara. Apa yang mereka bawa? Pesan konstitusi. Kalau tawon akan memproduk sesuai konstitusi madu yang rasanya manis, semua hanya mencari yang manis. Kalau pesan konstitusi akan membuat madu yang pahit, semua cari yang pahit. Kalau konstitusi pesan cari yang asam, semua hanya mencari yang asam. Tidak ada tawon yang melakukan pengoplosan madu. Apa yang mereka hasilkan? Semua yang mereka hasilkan dibawa pulang, dilaporkan ke negaranya untuk kesejahteraan bersama. Tidak ada tawon yang nyimpan di rekening Singapura atau Swiss sehingga butuh dengan amnesti pengampunan pajak. Tidak ada. Ketika dia jadi wakil rakyat pergi ke Jakarta, semua yang dibicarakan di sana adalah untuk kesejahteraan orang Ciamis. Makanya ada istilah pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka pendek, siamah jangka imah. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Apa yang dihasilkan tawon? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Dari perut tawon itu keluar madu minuman yang segar, yang bermacam-macam, yang menjadi obat penyembuh manusia. Apa artinya? Bedanya syifa, dawa, dan tiryak. Sok naon tah? Kalau ada virus masuk ke dalam tubuh kemudian kita minum obat, itu namanya dawaun. Kalau kita makan duren seperti nanti yang disediakan sama ajengan Irfan untuk penceramah itu, duren. Supaya tidak keracunan duren, maka minumnya pakai kulit duren. Kalau ibu dipati lele, ambil lelenya, pecahkan palanya, ambil otaknya, oleskan. Itu namanya tiryakun. Kalau makan jengkol supaya tidak jengkolan, saya di Darussalam pernah jengkolan dulu. Supaya tidak jengkolan, minumnya pakai kulit duren. Itu namanya tiryakun, pencahar. Tapi kalau syifa lain. Apa itu syifa? Syifa ussakom. Ada sebuah peristiwa yang membuat suatu masyarakat berubah, badan berubah, maka pengembaliannya adalah dengan madu. Madu adalah syifa. Makanya orang-orang yang karena faktor usia atau karena salah tidur, salah pergaulan, kemudian ada kelemahan dalam dirinya, obatnya hanya madu syifa. Ini saya mau rahasia buat bapak aja, ibu-ibu nggak usah dengerin. Dalam tubuh kita itu ada harokat. Kawin kan sukun, litas kunu. Sukun itu kan mati. Lawannya harokat. Harokat itu bergerak. Harokat itu 3, domah, fathah, kasroh. Kenapa laki-laki kawin dengan wanita litas kunu ilaiha? Supaya benda yang berharokat bisa sukun. Dah jangan disebut, cicing pe. Ini ibu-ibu gak boleh dengerin. Satu saat karena usia atau karena makanan atau karena apa, tiba-tiba tadi yang berharokat jadi kasroh. Nah, jangan-jangan malah sukun juga. Obatnya adalah syifa. 2, Quran dan madu. Ini rahasia. Caranya gini. Ini ilmu loh, ilmu santri loh. Santri itu menawarkan kebahagiaan. Emangnya mah cicing tuh kadang-kadang sih. Bagi orang-orang yang sudah kasroh, yang tadinya 6 harokat jadi 2 harokat, bahwa lama ya tasdidna ya nama gitu mat iwad. Bakar daging kambing sampai ada arangnya, masukkan ke dalam botol kaca, tidak boleh plastik, yang bagus warna putih, siram dengan madu murni
tutup rapat, kubur di tanah, jangan kena hujan langsung, tapi tidak jauh dari gerakan air 2 bulan. Setelah 2 bulan ambil di botol, hari Kemis ba'dal isya. Itu sate yang di dalam itu dimakan sampai habis, tunggu 1-2 jam. Dahsyatnya luar biasa. Itu syifa. Nah, catat nih penting. Iya pengajian teh, iya aing mah cenah ieu. Syifa. Apa artinya? Karena salah pergaulan, karena salah cara berpikir, karena salah keinginan, satu masyarakat bisa mengalami yang namanya kerusakan tidak stabil. Obatnya adalah syifaun, Al-Quran yang bisa menyelesaikan. Sampai Allah ancam, kalaupun semua jin dan manusia kumpul untuk menyelesaikan masalah mereka, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Masing kerjasama bareng untuk merumuskan seperti Al-Quran tidak akan bisa melakukannya. Tidak perlu dengan 1000 anggota DPR, 600 anggota DPR, 1000 anggota MPR, tidak perlu dengan 400 gubernur, bupati, tidak perlu dengan 40 gubernur, tidak perlu. Asal pakai Quran beres negeri ini. Tapi jangankan cuma 1000 anggota DPR MPR, seluruh manusia berkantor di DPR, seluruh manusia rapat ingin menyelesaikan masalah negeri ini gak akan bisa selesai lamun teu make Quran. Ayo. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana masih kurang semangat, ayo kita bareng-bareng yang yakin ya. Kita minta supaya Quran menjadi imam, cahaya, petunjuk dan rahmat Allah untuk kita semua. Bareng-bareng. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna warzuqna tilawata waj'alahu lana hujjah ya rabbal alamin. Semua ada obatnya. Penyakit masyarakat obatnya Quran. Teu Quran mah cado. Mual. Makanya sekarang yang harus diperbanyak ahli-ahli Al-Quran. Kita mau kirim anak sekolah, belajar apapun baik, belajar apapun bagus. Tapi Rasul sudah bilang khairukum man ta'allamal Quran. Manusia terbaik adalah yang belajar Al-Quran, sekolah Al-Quran, mondok Al-Quran. Aku jadi guru apapun baik, guru fisika baik, kimia baik, matematika baik, tapi wa'allamahu, guru dan dosen terbaik adalah guru dan dosen yang mengajar Al-Quran. Cek Nabi etama.
Lantas saya bagaimana guru matematika nggak bagus? Bagus, tapi guru matematika akan menjadi bagus kalau baca Quran. Fisika bagus, lebih bagus ditambahin dengan baca Quran. Kimia bagus, bagus, tapi sempurnanya baca Al-Quran. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Hamba yang dimuliakan, tapi ada 3 perhatian kita tentang madu ini, tawon ini. Pertama, kita sering menyangka bahwa yang namanya madu itu manis. Betul? Manisnya madu, tak semanis senyummu. Gitu ya. Padahal faktanya madu ada yang pahit, ada yang asam, ada yang peher. Benar. Tapi semua madu fihi syifa'ul linnas, semua juga untuk menyembuhkan manusia. Apa yang menyebabkan mereka madunya manis, tawon itu karena yang diambilnya putik bunga yang manis, yang pahit karena yang diambilnya yang pahit tergantung dari ayat yang didownloadnya. Makanya nanti ada penceramah, ada ajengan, ada kiai pembawaannya manis melulu, senyum melulu, lucu melulu, karena yang dibacanya ayat-ayat yang manis. Tapi ada orang kerjanya cuma takbir melucan lebaran kayak yang dibacanya di downloadnya ayat-ayat pahit, ayat-ayat jihad. Nanti ada kiai yang kerjanya cuma nyindir melulu, ngeritik pemerintah melulu, yang di downloadnya ayat-ayat sindiran. Kan kabeh juga itu madu dari Allah, jangan dipertentangkan. Jual masing-masing madunya, tidak usah nendangin botol orang lain. Sama dengan Indonesia sekarang ada 3 capres. Jangan dipertentangkan. 3-3-nya Muslim kok. 3-3-nya Islam kok. Nggak usah ribut. Mau ya pilih, tidak suka nggak usah dipilih. Jangan dicela, moal dihampura dosanaku Allah. Makanya orang bertanya ke saya, Kiai Syarif nanti tanggal 14 Februari kemana kira-kira? Saya pasti ke TPS. Insya Allah. Milih siapa? Milu yang nyaho majeng aing ke jero. Namanya rahasia. Yang pertama, jangan pernah kita merasa benar sendiri. Kalau melihat orang yang lemah lembut seperti orang NU, dakwahnya tuh kalem, selawatan mulu, eta mah anti jihad. Ini juga bagian dari jihad, fabi kolbihi. Dia teriak-teriak mulu, nyerang-nyerang orang. Itu juga jihad, fabilisanihi. Lah itu DPR sama pemerintah kok diam saja nggak ikut berjuang untuk Islam? Bukan tidak ikut berjuang, berjuang tapi pakai tangannya, pakai SK-nya. Kedua, hati-hati kalau belanja madu. Sekarang masuk ada madu oplosan. Kemasannya lebih bagus. Iklannya lebih menarik. Padahal oplosan itu isinya gula dan air tape. Bahaya sekali. Dan oplosan Al-Quran yang paling berbahaya, kalau sudah dioplos dengan kepentingan politik, bahaya. Makanya kalau ada orang yang politik dikit-dikit agama melulu, jangan dia percaya, bohong siapa jual agama. Tidak ada partai agama, tidak ada partai politik agama, KBG urusannya kepentingan. Saya bangga kalau anak muda, anak ajengan Syarif ini nyalon, Kiai Syarif Hasan ya. Itu teman saya itu. Musuh lah. Maju. Tapi ingat, in ajza illa Allah. Kenapa banyak saudara kita mati-matian pengen dipilih? Tahu nggak? DPR dalam 1 bulan dapat uang tidak kurang 50 juta. Ngandio kungkul. Ini kita buka supaya tahu kita. Kenapa orang sampai bolak-balik jadi anggota DPR? Kan cukup 2 kali harusnya. Kalau lebih dari 2 kali menang nipu. Ini penting dijelaskan.
Wakil rakyat hanya 2 kali stop. Tapi kenapa bisa lagi pindah dapil? Kenapa bisa lagi ganti partai? Bukan ideologi, bukan partai, tapi kepentingan pribadinya. Supaya kita nggak ketipu. Dorong anak muda ini. Saya tahu orang tuanya, saya tahu kenal keluarganya, dan dia kumpul seperti ini. Insya Allah kita punya harapan ke depan lah. Kalau perlu jadi bupati lah gitu aja sudah dari sekarang. Setuju nggak? Atau nggak kalau bupatinya kiai mah tahlilan, enggak poe aing mah. Saya bukan kampanye ya, anak saya lah. Sama dengan ajengan itu anak saya lah saya anggap sudah. Teman-teman saya DPR banyak saya tahu. Mereka sukses bangun rumah yang besar, memenuhi rekeningnya, tapi gagal mensejahterakan rakyatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada partai agama, tidak ada. Capres semua bukan bicara agama, cuma jualan agama, omong kosong semua juga. Mana mungkin ada partai jualan agama ternyata di gedung DPR nonton video porno agama. Yang ketiga, hati-hati dengan tawon, tidak semua tawon menghasilkan madu. Nek orang Jawa ada nyebut tawon yang gede itu tawon das. Di sini apa? Bukan. Papan. Secara fisik dia lebih besar tika jauhan nggak seketempo juga ulama pisan dia penampilannya. Ada odeng mah laler kecil-kecil nggak kelihatan ulamanya, kecil dia masih gak laler tika jauhan mah. Ini secara fisik kelihatan paling tawon paling gede. Jamaahnya tidak banyak, tetapi dia tidak menghasilkan madu. Yang diincar hulu nubuga imah. Ini adalah orang-orang yang sok jualan Quran, sok jualan agama, tapi dia menciptakan teror di dalam negara kita. Waspadai aliran seperti ini. Biasanya di daerah kalau ada tawon seperti itu, tawon das atau tawon papanting, suka diapain? Dibelem, diduruk, betul? Nggak bisa dikeprok ujung-ujungnya. Kalau ada tawon yang seperti ini biasanya diduruk sama kita, betul apa tidak? Makanya kalau ada orang yang jualan partai politik, jualan agama, ini bahaya, menciptakan kerusuhan di tengah umat manusia, mempertentangkan sesama umat Islam. Ini adalah tawon papanting, kudu kita kudu kita wuruk gitu. Ya Rasulullah, ya Rafi'asya, Fatayyaji, ya uhailal judi wa. Kita sudah selesai dalam urusan keragaman suku, keragaman bahasa, bahkan keragaman agama. Sudah selesai. Kita punya perekatnya, Bhinneka Tunggal. Ini kayak cincin saya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih. Indah. Lebih indah karena dikasihnya gratis, saya gitu aja. Yuk, jangan lagi kita menyebut saudara kita yang beda suku, beda bahasa, beda agama, dengan sebutan-sebutan yang membuat mereka kecewa dengan kita. Kecil banget sih. Kecil banget. Muhammad. Barang Indonesianya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di
atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Cukup apa lanjut? Nanti pas Indonesia bareng ya. Satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Betawinya, Makassarnya, Bugis, Ambon, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, Indonesia. Coba. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah napan gimana? Masya Allah, awas, awas, awas. Kita diingatkan nanti ada Bubuy Bulan, ada Sangrai Bentang. Udah habis ya? Bubuy Bulan, panon poe, unggal bulan, unggal poe, situ Ciburuy, diherap. Kok banyak yang nggak hafal? Coba lagu yang ini hafal nggak? Budak letik bisa ngapung, kuriling, malinganu, sarupaning, naon bae, naon eta, lalai kam, Bubuy Bulan Sangrai Bentang, anak abah incu abah bisike anjeun
manggihan zaman di mana geus muncul partai Buboy Bulan. Aya partai Buboy Bulan teh, bulan tinggal seetik aya beres aya. Di Buboy. Sangrai Bentang nyaeta partai dikurilingan ku bentang. Bentang naloba. Disangrai ku tanah teh bumi, aya bumi gigirna bentang loba aya nu kitu. Nu katilu Panon Poe aya. Partai Panon Poe aya. Pabureun cai anjeun anaking incu abah sadayana. Bakal aya lamun geus muncul partai Buboy Bulan sok disingkat teh partai Bulan. Partai Sangrai Bentang jeung Panon Poe. Pabureun cai anjeun kudu kumaha unggal bulan wayana ajeun beda partai beda organisasi beda pilihan presiden da ajeun teh sadulur sawarga sabulan sekali mah silaturahim bae di pesantren Rodotul Irfan pangajian sabeungkeutan ngahiji tong pada memusuhan. Unggal poe oge hade jeun anjeun beda partai beda ormas beda pemadegan beda pilihan tong nyieun masjid nu anyar nu aya we unggal poe barang dirinya urang salatna. Tapi geus datang zamanna ari buruy naon Siti Ciburuy? Buruy naon? Buruy naon buruy? Buruy teh anak kodok. Nya. Bahasa Jawanya cebong tah geuning. Aya cebong jeung kampret terus aya ayahna sing balager sing alakur. Tah besok ke depan ajengan di tempat ini adakan rampak sekar. Pasang giri nyanyikan kembali lagu-lagu sepuh urang sadayana da eta teh aya pesen di dinya teh. Lain lagu teh talak tilu sakalian la ilaha illallah. Cih lagu goreng kolot wae tong tolang nangka. Poe Salasa beja-beja mau menang lah lagu teh nu kitu we. Dulu orang tua kita bikin lagu itu luar biasa. Itu semua pesan dari Al-Quran. Sabilulungan sabilillah silih turungan. Disembunyikan dengan bahasa yang indah, dinyanyikan dalam suara dan senandung yang indah supaya orang tidak tahu maksudnya. Daerah teh simbol-simbol kangge urang sadayana. Sok adakan rampak sekar, adakan pasang giri di pesantren Rodotul Irfan. Da ieu teh lain pesantren di Yaman di Indonesia. Man kitu. Jelas sama jelas? Baik, saya kira sambutan saya sudah panjang dan kesimpulannya gini aja. Quran, Quran dan Quran. Terus pesan Quran apa? Yang paling utama di Quran setelah agama kita amalkan, lihat ayat. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Pembicaraan pertama di Quran itu adalah bisnis, dagang, usaha, entrepreneurship. Ini kuncinya. Jadi Quran dan entrepreneurship ada di sini. Kita nikmati. Ini adalah sarang tawon madu. Insya Allah keluar dari sini anak-anak kita semua bawa madu yang manis untuk dipersembahkan ke tengah masyarakat. Terima kasih. Kalau berkenan saya ingin semuanya berdiri dulu sejenak. Berdiri lurus, rapatkan barisan. Kita bareng-bareng teriakan untuk Indonesia yang kita cintai. Sikapnya tegak semua.
Allahu Akbar. Shallu ala Muhammad. Terakhir saya ingin Bapak Ibu membacakan suratul Fatihah untuk guru-guru saya, khususnya yang ada di Ciamis. Almarhumlah Kiai Haji Irfan Hilmi, Pondok Pesantren Darussalam. Di sini Kiai Haji Siroj di Cijantung, ada Kiai Haji Khalilur Rahman, Bang Oyot dan lain semua yang sudah berpulang. Juga ada guru saya di PUI, Kiai Haji Syarif Hidayat dulu yang juga ngajar di Darussalam. Juga semua guru-guru saya yang tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan Allah persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebelumnya mari kita yang mau mengamalkan kitab munajat, tadi sudah turun kitabnya belum? Ini adalah kitab doa terbaik seluruh dunia. Insya Allah tidak ada wirid dan doa lebih baik dari ini. Bisa didiskusikan, bisa ditanyakan. Beberapa masyayikh di Mesir sudah mengesahkan, guru-guru saya di Mesir, dan mereka setuju bahwa ini adalah doa yang terbaik bisa kita amalkan. Untuk Bapak Ibu semua yang akan mengamalkannya, kita bacakan suratul Fatihah sekaligus saja untuk Rasul, keluarga, sahabatnya, ibu dan bapak masing-masing, kemudian para guru kita, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, juga muslimin muslimat. Setelah itu nanti saya kode ajastukum biqiraatil munajat, panjenengan yang akan mengamalkan cukup dengan qabiltu. Nanti saya kode munajat, tinggal qabiltu. Ini cukup dibaca satu hari sekali, bisa untuk apa saja, urusan apa saja. Nanti ruqyah juga cukup pakai ini insya Allah. Kalau ada orang yang kesurupan, ada orang yang kena sihir, kena santet, cukup dibaca, tidak usah disentuh. Ya, tidak usah dipegangin. Kalau ada orang kesurupan jangan dipegangin, nanti kalau dukunnya laki-laki, yang kesurupannya perempuan cantik kan rusak. Bukan keluar setannya, keasupan setan hijai. Gitu. Bagi yang mau mengamalkan, mungkin ada 200 tadi ya, sudah kita siapkannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Nakhusu khususan la ruhi abi wa ummi. Silakan ibu dan bapaknya, kakek dan nenek disebut. Wali masyaikhina wa muallimina. Silakan guru-guru kita disebut, yang ingat dibatinkan kalau tidak ingat. Min masyarikil ardi ila magharibi bariha dan adras salam ila yaumil qiyamati syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajastukum biqiraatil munajat. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, acara Termin 1 telah selesai. Acara kita jeda terlebih dahulu dan dilanjutkan pada jam 12:45 waktu Indonesia Barat. Kami selaku Master of Ceremony pamit undur diri. I am Muhammad Hafiz Aiman. Wa ismi Muhammad Naufal Kurnia. Dan saya Muhammad Gilang Pratama. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala ihtimamikum. Thanks for your attention. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.